Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan video UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Big Data Analysis dan Business Intelligence. Berikut soalnya. Soal yang pertama itu adalah memberikan contoh real penggunaan Big Data pada clustering. Nah, jawaban yang saya berikan itu saya meriset sejumlah beberapa dari jurnal yang ada di Google, dari ResearchGate ataupun Media Analytics. Di sini saya menemukan salah satunya itu adalah metode K-means untuk menganalisis perilaku pengguna e-learning yang biasa digunakan itu adalah Bismart. Ini acuannya itu dari Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Langkah-langkah awal pada analisis ini yaitu menganalisis data lognya yang agar mengetahui semua aktivitas yang ada di riwayat log tersebut. Nah, di sini di dalam log tersebut terdapat beberapa atribut yang bisa disebutkan, yang bisa dirincikan ada 8 atribut, yaitu user ID, first name, last name, email, tanggal, pukul login maksudnya, mata kuliah, dan modul. Pada analisis ini terdapat beberapa data yang akan dilakukan proses data mining. Terdapat data kotor yang berjumlah 187.857 data dengan ketidakkonsistenan. Lalu dilakukan proses cleansing atau data wrangling, yaitu mendapatkan data sejumlah 187.857 data log yang dari data warehouse. Terusnya disimpan di dalam format CSV atau comma delimiter. Terusnya data tersebut akan di clustering menggunakan software WK. Nah, lalu di sini saya melampirkan juga tabel mengenai hasil data log yang sudah di clustering. Berikut penjelasannya di modul jadi lembar jawaban maksudnya. Yang pertama, tabel pertama itu adalah mata kuliah yang paling sering diakses. Jadi yang paling sering diakses itu ada 3, yaitu media digital, terusnya aktivitasnya itu aktivitas course, terusnya waktu yang sering digunakan itu pukul 13 sampai 14 WIB. Tuh, dari tabel tersebut menghasilkan juga grafik waktu aksesnya. Ini dihitung berdasarkan bulan. Nah, dari bulan itu didapatkan tanggal. Jadi per tanggalnya sudah dirincikan grafiknya. Didapatkan waktu akses yang paling tinggi itu terjadi pada tanggal 13 April 2015. Di sini terdapat 12.000 kali mengakses sistem tersebut, dengan rata-rata yang biasanya itu sekitar 8.000 sampai 10.000, bahkan bisa mencapai 2.000 akses. Itu kalau di waktu-waktu senggang atau di waktu di luar jam kuliah. Yang saya ambil ini di sini adalah waktu di dalam jam kuliah tersebut. Jadi rata-rata sekitar 8.000 sampai 10.000. Dari grafik tersebut menghasilkan juga perbandingan akses waktu per minggunya. Nah, dari per minggunya ini yang paling banyak diakses itu adalah minggu kedua dengan 52.750 kali akses. Setelah itu mendapatkan tabel mata kuliah atau prodi dari yang paling banyak diakses. Di sini maksudnya prodi program studinya itu adalah pendidikan teknik informatika yang paling tinggi mengakses sistem e-learning tersebut sejumlah 51.241 kali akses. Lalu untuk akumulasi per tahun ya, itu yang paling tinggi itu terjadi di tahun 2010 sekitar 51.241 kali akses.
Nah, di sini bisa dicermati bahwa Bismart tersebut adalah sistem e-learning yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran di suatu universitas seperti Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini kita bisa mendapatkan log dari aktivitas tersebut. Apa aja yang tadi saya sebutkan, ada 8 atribut yang bisa disebutkan dari user ID sampai modul yang bisa diakses. Sekian untuk jawaban nomor 1. Untuk nomor 2, ada 3 algoritma AHC yang sering dipakai, yaitu single linkage, complete linkage, dan average linkage. Berikan perbedaan dari 3 algoritma tersebut. Di sini saya mengambil garis rincinya saja untuk ketiga perbedaan tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai maksud dari metode tersebut. Metode tersebut merupakan salah satu metode analisis clustering yang merupakan suatu teknik multivariat dalam analisis statik. Jadi yang dimaksud itu analisis statik yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki karakter-karakter yang sama di dalam satu kelompok tersebut. Dalam analisis clustering terdapat 2 metode yang harus kita pahami. Yang pertama metode hierarki dan metode non-hierarki. Metode hierarki itu yang tadi disebutkan adalah metode yang HC, yaitu single linkage, complete linkage, dan average linkage. Dan sedangkan metode non hierarki itu yang biasa dikenal itu adalah metode K-mean yang tadi disebutkan di nomor pertama. Nah, kalau yang K-mean itu dia random sifatnya karena dia langsung mengecek atribut. Kalau AHC itu tidak bisa, dia melihat objek-objek yang berada di sekitarnya, makanya dibagi 3. Yang pertama itu adalah metode pautan tunggal atau single linkage, yaitu pengklasteran pada jarak paling dekat atau terkecil antara 2 objek yang menghimpun dalam satu cluster yang nantinya akan dibentuk jadi satu cluster. Terusnya cluster selanjutnya juga akan dibuat metode yang sama, itu adalah metode single linkage. Untuk metode pautan lengkap atau complete linkage itu pengklasteran didasarkan pada jarak yang paling jauh dari satu objek atau dari 2 objek maksudnya, dan menghimpun menjadi satu cluster, dan cluster selanjutnya itu akan membentuk metode yang sama. Jadi yang diambil adalah metode objek yang paling jauh, nanti akan dikelompokkan jadi satu cluster. Berbeda dengan metode average. Average itu adalah mengambil jarak rata-rata dari antara kedua objek tersebut yang nantinya akan dijadikan observasi dari objek tersebut. Bisa dimasukkan kategori rata-rata ataupun tidak. Jika bisa, nanti akan dimasukkan dalam satu cluster. Jika tidak, akan diklasterkan kembali dengan objek yang lainnya. Seperti itu kurang lebih penjelasan saya. Untuk nomor 3, berikan contoh klasifikasi decision tree. Ya, untuk contoh dari metode decision tree yang menurut pada klasifikasi di dalam data mining itu, saya mengambil judul penerapan metode decision tree untuk klasifikasi mutu buah jeruk yang berdasarkan fitur warna dan ukurannya. Nah, di sini sampel jeruknya itu adalah sampel jeruk siam. Nah, penelitian tersebut menggunakan proses pengelompokan kelas dari nilai mutu buah jeruk siam. Jadi metode decision tree memiliki kemampuan memproses secara singkat pengambilan keputusan yang sangat kompleks. Seperti itu. Berdasarkan hasil pengambilan 25 sampel citra jeruk siam itu dengan menggunakan kamera telepon genggam, selanjutnya digunakan pemrosesan citra dengan aplikasi, misalkan aplikasi yang dapat menghasilkan HSV itu nanti akan saya jelaskan. Dari hasil tersebut
didapatkan tingkat keberhasilannya sekitar 92% berdasarkan persentase keberhasilan tersebut, maka disimpulkan bahwa metode decision tree dan metode citra HSV atau Hue Saturation and Value itu baik untuk mengklasifikasi dalam mutu bentuk dalam mutu jeruk siam. Sedikit saya jelaskan mengenai algoritma decision tree. Itu merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan contoh pohon. Jadi di sini maksud contoh pohon itu seperti pohon, dia memiliki akar, batang, daun sampai tangkai sampai daun. Jadi node atau node yang paling kuat itu yang paling induknya lah itu adalah node akarnya. Sedangkan node yang paling kecil itu adalah node daun. Nah, node yang paling kecil itu terhimpun hanya berisi kelas saja. Sedangkan kalau untuk node akarnya itu menghimpun seluruh kelas yang ada di masing-masing leaf atau node leaf dari dari daun tersebut. Seperti itu kurang lebih penjelasan saya. Untuk nomor 4, jelaskan maksud dan kegunaan market basket analysis. Nah, untuk nomor 4 ini lebih ke arah bisnis. Untuk market basket analysis itu adalah suatu analisa dengan menganalisa perilaku konsumennya secara spesifik dari satu golongan atau kelompok tertentu. Sumber data tersebut dapat bersumber dari transaksi kartu kredit, kartu lotre, terusnya bisa jadi feedback dari yang diberikan oleh perusahaan ataupun diskon. Situ. Market basket analysis itu umumnya dimanfaatkan sebagai titik awal pencarian suatu pengetahuan. Maksudnya itu menjadi titik awal dari satu data yang akan nanti dihimpun menggunakan asosiasi rule. Manfaatnya itu dapat menentukan pola-pola yang nanti akan saling keterkaitan antar satu objek dan bisa menghimpun menjadi satu basis data. Nah, di sini sangat penting sekali karena biasanya untuk market basket analysis ini ditujukan untuk pengklasifikasian untuk mengasosiasi dari jenis produk, misalkan susu dengan keju. Nah, itu asosiasinya itu apakah si pembeli biasanya beli keju dengan susu atau tidak. Nah, itu biasanya nanti kalau misalkan tidak, berarti keju tersebut akan ditempatkan di tempat yang lain yang mendekati jika si konsumen tersebut berkeinginan untuk membeli produk tersebut. Jadi ini biasanya diterapkan di swalayan yang ada di sini atau di luar negeri juga bisa. Untuk nomor 5, berikan contoh lain dari algoritma a priori di dalam aplikasi big data. Nah, untuk a priori ini masih bagian dari market basket analysis. Di sini lebih rinci lagi akan saya jelaskan. Nah, tapi di sini saya juga mengambil contoh jurnal yang berkaitan dengan algoritma a priori, yaitu dengan judul analisis keranjang belanja pada transaksi penjualan. Nah, di sini yang digunakan sama asosiasi rule karena market basket analysis itu merupakan asosiasi rule meaning. Nah, penjelasan dari beberapa para ahli itu asosiasi rule meaning merupakan teknik data meaning yang menentukan aturan asosiasi antar suatu kombinasi item yang tadi saya jelaskan antara susu atau keju itu ada kemungkinan atau tidak untuk dibeli oleh pelanggan. Terusnya dapat dihimpun juga dari data-data tersebut menjadi satu himpunan item yang nantinya akan membentuk suatu database yang ketika nantinya database tersebut masuk ke penjualan nanti akan masuk database transaksi penjualan. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Tadi kita menyinggung tentang himpunan item. Himpunan item itu adalah himpunan item set
yang mengandung key item yang disebut dengan key item set. Ini maksudnya itu seperti tadi, kopi dan gula itu kan pastikan bisa disebut dengan satu kesatuan lah gitu, karena tanpa kopi bisa jadi orang minum dengan gula, karena sebagian orang itu nggak suka terlalu pahit makanya dikasihkan gula. Tapi berbeda dengan susu dan keju, walaupun satu olahan tapi kan kadang ada yang suka susu, ada yang nggak suka keju, kita bisa membandingkannya. Jadi biasanya tuh keju ditaruh dengan margarin karena ibarat satu bahan dapur lah gitu, dari yang saya bisa analisa di sini. Nah, di sini untuk aturan asosiasi yang dilakukan itu mempunyai 2 langkah. Langkah yang pertama itu adalah menemukan semua frekuensi item setnya. Hasil dari proses ini itu menghasilkan sejumlah item set dengan nilai support yang lebih besar. Jadi nilai supportnya lebih besar dari yang sebelumnya. Seperti tadi, kemungkinannya itu lebih besar kalau misalkan kopi dengan gula ketempatannya. Terus yang kedua, menentukan strong rule-nya dari frekuensi itemnya. Jadi ini lebih kuat lagi. Kalau tadi kan hanya kuat saja, tapi yang ini lebih kuat lagi. Nah, proses ini dengan menentukan minimum rule support, minimum support dan minimum confidence-nya. Nah, nilai confidence ini merupakan suatu kandidat dari A apakah bisa disamakan dengan B gitu. Seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, di tabel ini merupakan transaksi perdagangan dalam struktur data. Nah, ini kan bisa dijelaskan. Susu, teh, gula, berarti orang itu membeli susu dengan teh maupun gula karena itu yang biasa mereka minum. Berbeda dengan tadi susu dengan keju. Kalau susu sama keju walaupun satu olahan, tapi belum tentu orang itu suka atau salah satunya atau kedua-duanya, bahkan ada yang nggak suka itu. Yang kedua, teh, gula, dan roti. Nah, biasanya orang ini mengkonsumsi hal tersebut ketika lagi santai atau rileks. Dan selanjutnya ini yang tadi saya jelaskan, saya mempersingkat waktu untuk menjelaskan keseluruhan dari soal ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari aplikasi asosiasi atau association rule. Yang pertama, startnya dimulai dari min support atau kondisi minimum supportnya dengan minimum confidence-nya. Dilakukan proses pembentukan item set. Di sini setelah selesai proses pembentukan item set, ditentukan rule-nya, aturan rule-nya, nanti akan menghasilkan aturan asosiasi. Seperti itu. Dengan menggunakan hasil tersebut, manajemen perusahaan, terutama perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang retail itu akan mendapatkan strategi penjualan yang lebih signifikan. Itu tujuan dari market basket analysis. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf karena saya juga masih belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.